Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para ummahat, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan karunia dan nikmatnya, terutamanya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka niat silaturahim yang pertama, kemudian niat thalabul ilmi ya, atau mencari ilmu, sekaligus niat iktikaf ya, sambil duduk di masjid niat iktikaf, insyaallah mendapatkan pahala iktikaf. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, serta nikmat materi. Kita berupaya memaksimalkannya dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para ummahat, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke materi inti, yaitu tentang fikih udhiyah atau fikih berkurban, alangkah baiknya saya menyampaikan beberapa hal yang cukup penting ya. Ini menjadi perhatian kita. Yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan bulan Muharram atau bulan haram ya. Bulan haram itu bukan hanya Muharram ya. Terlebih khusus lagi bulan Dzulhijjah ya, terutama di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ya, itu kita harus tahu bahwa itu adalah hari-hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memiliki beberapa keutamaan ya. Semoga kita memahaminya dan mampu untuk meraih keutamaan-keutamaan itu dengan amal-amal soleh yang kita amalkan, kita laksanakan. Jangan sampai ada kesempatan baik tapi kita tidak tahu ilmunya, terlewat ya, begitu saja, kan sayang ya. Setidaknya mengilmui saja sudah merupakan kebaikan dan keutamaan tersendiri ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan menuntut ilmu atau memiliki ilmu beberapa derajat ya. Jadi dalam ayat yang lain, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama orang yang mengerti atau mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya pasti beda. Pasti lebih baik orang yang mengerti, memahami, ya, mengilmui. Ya. Maka berilmu saja sudah merupakan kebaikan, apalagi diamalkan, luar biasa. Yaitu berkaitan dengan bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ya, inna iddatas syuhuri indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus
maka janganlah kamu menzolimi atau menganiaya dirimu sendiri pada bulan haram yang 4 itu. Dari ayat ini kita bisa mengambil faidah yang pertama, bahwa ketetapan bulan itu ada 12 bulan itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hitungan manusia, ya. Manusia tinggal kemudian membuktikan, ya, ternyata betul, ya. Edaran hari-hari itu menjadi 12 bulan dalam setahun itu memang nyata, ya. Kemudian Allah menyatakan dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci atau 4 bulan haram, ya. Haram artinya apa? Suci, ya. Apa 4 bulan yang haram atau suci itu? Dalam Al-Quran memang tidak disebutkan, tetapi dalam hadis Nabi SAW, ya, beliau bersabda yang artinya setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ya, urut nggih. Dzulqa'dah, sekarang kita masih di Dzulqa'dah nggih. Tanggal pinten nggih? Sudah akhir Dzulqa'dah. Kemudian setelah itu Dzulhijjah. Nah, itu nanti tanggal 10-nya Idul Adha. Nah, kemudian Muharram. Nah, ini urut, ya, berurutan. Ya, kemudian satu lagi yaitu Rajab. Ya, bulan Rajab itu terpisah di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi tadi 4 bulan haram niku napa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini bulan suci, ya. Disebut bulan suci atau bulan haram karena diantaranya pendapat Syekh Abdurrahman bin Sa'di dalam kitab beliau Tafsir Karimir Rahman menyebutkan, ya, menukil perkataan Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah berkata, dinamakan bulan haram karena 2 makna utama. Yang pertama, karena pada bulan-bulan itu diharamkan untuk berperang atau saling membunuh, ya, saling membunuh, berperang, ya, itu diharamkan. Ini disepakati baik oleh kaum muslimin maupun oleh orang musyrik, ya, termasuk orang-orang Yahudi ketika itu, ya, orang-orang, ya, terutama orang musyrik, ya, orang Islam itu menyepakati, ya, itu mereka tidak, itu bulan-bulan genjatan senjata, ya, tidak melakukan peperangan, ya, karena mereka sangat, ya, mungkin dianggap bulan pantangan, ya, itu yang pertama. Tapi hukum ini kemudian mansuh, ya, dihapus dengan ayat yang turun setelah itu, yaitu waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, At-Taubah 36. Ini oleh para ulama disepakati ayat ini menghapus hukum peperangan, larangan berperang pada 4 bulan haram itu. Memang dahulu zaman Nabi haram, ya, tapi setelah turun ayat itu, ya, mungkin di akhir-akhir kenabian beliau, ya, itu turun ayat ini, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik, ya, seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian, ya, semuanya, ya. Ini menghapus tadi larangan berperang pada 4 bulan sampai sekarang, ya. Jadi berperang di bulan apa saja boleh, melawan orang-orang kafir, ya. Di Palestina itu terus berperang, kaum muslimin melawan Zionis, ya, Yahudi itu tidak pandang bulan, ya, tidak berlaku lagi bulan-bulan haram, ya. Sedangkan bulan suci Ramadan saja mereka menyerang kaum muslimin. Maka apa kemudian kaum muslimin, jangan melawan dulu, ya, ini bulan Ramadan. Tidak, ya, justru melawan, ya, karena kapan diserang harus membalas serangan, ya. Dan yang memulai jelas orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Israel Yahudi yang membantai kaum muslimin di Masjidil Aqsa ketika i'tikaf, ya, 10 hari terakhir kemarin bulan Ramadan. Kemudian diserang, dibalas, ya, dibombardir, ya, Israel dengan berbagai rudal. Setelah kalah
baru mengadakan gencatan senjata, ya, menyerah mereka. Namun baru beberapa hari mereka kembali menyerang. Ini menunjukkan memang sifat Yahudi seperti itu, tidak pernah tepat janji. Ya. Jadi itu makna yang pertama, ya, larangan untuk berperang atau pembunuhan. Makna yang kedua disebut dengan bulan-bulan haram karena pada bulan itu amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian pula amal dosa, perbuatan dosa juga lebih besar dosanya atau balasannya, iqobnya. Ini. Jadi amal kebaikan pada bulan-bulan suci itu pahalanya lebih besar dibanding di luar bulan suci. Ya. Sebaliknya Allah Maha Adil, ya. Perbuatan dosa pun nanti balasannya lebih besar dibanding di luar bulan-bulan haram. Dan hukum ini masih tetap berlaku sampai akhir zaman, tidak terhapus, bukan hanya di zaman Nabi saja, maka zaman sekarang pun masih, ya. Ini diantaranya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram atau bulan suci karena melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya lebih besar dan amal soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak, dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya. Dan juga pendapat ulama yang lain, ya. Jadi ini pendapat para ulama, ya. Ya, itulah 2 makna besar dari bulan haram, ya. Larangan untuk berperang ini sudah dihapus. Yang kedua, pahala amal ibadah pada bulan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Demikian juga perbuatan maksiat itu dosanya akan lebih besar. Nah, ini maka kita harus hati-hati, maka memperbanyak amal kebaikan pada bulan-bulan ini, insya Allah akan lebih banyak pahalanya. Kemudian juga dalam tafsir Jalalain disebutkan, ya, janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri dalam ayatnya tadi, ya. Yaitu janganlah kalian berbuat maksiat pada bulan-bulan haram karena dosanya lebih besar. Nah, ini. Baik, nah, kemudian masuk bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan tersendiri. Sudah bulannya bulan suci secara umum, ditambah keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, ya, dan malam-malam yang 10. Ya, berbagai macam pendapat ulama tentang ini, tapi yang kuat, ya, yang dimaksud dengan malam-malam 10 adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan para ulama juga menyatakan disebut layal, malam-malam itu maknanya bukan malam saja, tetapi keseharian, ya, sehari, ya. Berarti 10 hari awal Dzulhijjah, ya. Itu Allah bersumpah, ya, dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Terus keutamaannya yang lebih spesifik apa? Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada suatu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan membawa jiwa dan hartanya, namun tidak kembali satupun. Artinya dia gugur di medan jihad, itu baru tidak menandingi. Tapi kalau orang yang berjihad kemudian pulang selamat, ya, itu belum bisa menandingi, ya, atau masih kalah tinggi pahalanya dengan orang yang beramal pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Masya Allah, ya. Padahal kita tahu pahala orang berjihad itu luar biasa, ya. Apalagi sampai syahid, ya. Ini tidak sampai syahid, ya, cuma berjihad. Itu bila dibandingkan dengan seseorang mengumpulkan amal kebaikan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, itu bisa mengalahkan orang yang berjihad.
Ya, Masya Allah. Jadi memang 10 hari awal bulan Zulhijjah ini hari yang istimewa. Oleh karena itu para mahat, para muslimah rahimakumullah, mari kita persiapkan ya. Nanti masuk bulan Zulhijjah itu kita sudah meningkatkan amal-amal kebaikan yang ada di dalamnya. Amal ibadah apa saja yang bisa diamalkan, dilakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu? Yang pertama, berpuasa, puasa sunnah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, dari beberapa istri beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari di awal Zulhijjah, dan pada hari Asyura, pada hari tanggal 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, dan pada hari Senin dan Kamis. Ini istri-istri beliau menyebutkan puasa-puasa sunnah yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa? 9 hari pada bulan Dzulhijjah, sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 ya. Ini boleh, monggo ibu-ibu yang siap berpuasa 9 hari berturut-turut, itu luar biasa, mencontoh Rasulullah SAW. Boleh ya, tanggal 1 hingga tanggal 9. Niatnya apa? Niat puasa 10 hari atau awal 9 hari tentunya. 10 hari kan tanggal 10-nya sudah masuk Idul Adha, tidak boleh berpuasa ya. Jadi puasanya 9 hari ya. Niat puasa tanggal 1 hingga tanggal 9 awal bulan Dzulhijjah, itu boleh. Kalau tidak mampu ya diambil hari Senin Kemisnya, boleh. Tidak juga mampu, minimal sekali, jangan sampai kelewatan, puasa tanggal 9. Puasa apa? Puasa Arafah ya, puasa Arafah, jangan sampai tertinggal, itu rugi ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, siyamu yauma arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu, wa siyamu yauma asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanah allati qablahu. Puasa Arafah, kata Rasulullah SAW, dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, puasa Arafah pahalanya atau keutamaannya menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Pertanyaannya, loh, kok dosa setahun yang akan datang? Kan belum dikerjakan dosanya. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan puasa Arafah Allah sudah memberikan jaminan ya. Dosa-dosa yang kita lakukan, orang terus, wah, kan dosaku sudah dihapus dengan puasa Arafah, berarti setahun ke depan berbuat dosa apa saja boleh. Bukan begitu ya, bukan begitu ya, tetapi ini sebagai penyemangat ya, sebagai penyemangat agar kita puasa Arafah, karena itu bisa terlaksana bisa tidak ya, tergantung kita nanti ya. Ini jadi puasa Arafah menghapus dosa yang berlalu, setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Sementara puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu menghapus dosa sebelumnya ya, dosa sebelum itu ya, atau yang berlalu ya, yang berlalu dari tanggal 10 Muharram itu. Puasa 10 Muharram hanya menghapus dosa setahun yang lalu ya. Atau dengan akal-akalan lagi, ngapain double-double? Dulu puasa 10 Muharram aku puasa, sudah terhapus dosaku setahun, berarti tidak perlu puasa Arafah lagi ya. Juga tidak begitu ya. Itu juga belum pasti kan untuk setiap orangnya ya. Bisa iya bisa tidak ya, nanti tergantung niat dan lain sebagainya.
Nah, ini keutamaan bulan puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan sampai dilewatkan. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana yang disebut dengan puasa tarwiyah? Ini tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah. Ada hadisnya, ya, yang artinya puasa pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu, sedangkan puasa Arafah akan mengampuni dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Diriwayatkan oleh Abu Syaikh dan Ibnu Najjar dari Ibnu Abbas. Tapi para ulama ahli hadis itu mengatakan ini hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif. Ada yang mengatakan di antara perawi hadis ini memiliki sifat pendusta sehingga tidak diterima hadis ini. Ya, ini sepakat para ahli hadis. Hadis ini hadis dhaif, hadis lemah, sehingga tidak boleh diamalkan. Ya, dalam Islam tidak ada puasa tarwiyah yang sahih semacam itu. Terus boleh enggak puasa pada tanggal 8? Tetap masih boleh, tetapi niatnya bukan puasa tarwiyah karena tidak ada dasarnya yang sahih. Kita tidak boleh beramal tanpa dalil yang sahih. Nah, kepengin puasa itu masuk ke umuman hadis. Rasulullah puasa 9 hari bahkan, ya, berarti yang tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 1 sampai tanggal 8 itu puasa awal Dzulhijjah. Tanggal 9-nya masuk puasa Arafah. Jadi tetap masih boleh nih, puasa tanggal 8 dengan niat puasa awal Dzulhijjah. Monggo ya kalau mau mengamalkan. Baik, itu berkaitan dengan keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah. Yang pertama berpuasa. Kemudian yang berikutnya perbanyak zikir, ya, kepada Allah Ta'ala dan takbir, ya, takbir, tahlil, ya, dan tahmid, ya, takbiran lah, itu diperbanyak sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, ini memang belum lazim ya, di masyarakat kita, tapi orang soleh terdahulu, para sahabat biasa masuk 1 Dzulhijjah mereka takbiran, tidak perlu rame-rame, tidak perlu pakai speaker, masing-masing di rumah, di pasar, di tempat kerja, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu disunahkan, dianjurkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Monggo diperbanyak. Kemudian juga ibadah yang lain termasuk umroh, ya, dan yang paling bagus, paling utama adalah berkurban dan ibadah haji. Mereka sudah mendapatkan keutamaan, ya. Yang ibadah haji tentu itu sudah melengkapi di 10 hari pertama sudah di sana berbagai macam ibadah dilakukan plus haji, atau umroh saja juga luar biasa, ya. Kemudian juga kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat kita kepada Allah taala. Baik, itu di antara amal-amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Selanjutnya para ummahat, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambahan satu lagi poin sebelum masuk ke fikih berkurban. Ya. Berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Ya, atau hari raya kurban, bukan korban, ya. Korban itu korban bencana alam, ya. Dan pada hari raya kurban tidak ada yang dikorbankan, ya. Kambing, sapi yang disembelih itu bukan korban, ya, tapi kurban, ya, karena beda artinya, ya. Dibiasakan melafadzkan kurban pakai qaf, ya, karena itu bahasa Arab. Ya, artinya apa? Dekat atau upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurban. Hari raya kurban. Berarti orang-orang pada saat itu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya dengan menyembelih, ya, dengan menyembelih hewan kurban. Niatnya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah taala. Ya, walaupun makna kurban itu lebih umum, ya.
Kurban dalam arti mendekat kepada Allah itu dengan apa saja bisa. Sholat sunnah juga kurban, ya, taqarrub kepada Allah. Istilah lain daripada kurban ya taqarrub, mendekat diri kepada Allah dengan sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, dan amal-amal ibadah yang lain. Itu kan tujuannya untuk apa? Kurban, ya, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah lazim di bahasa kita kurban ya saya mau kurban lah. Yang di hewane ya nu salat nang masjid, salat duha. Ya, salat duha kan kurban, taqarrub kepada Allah. Kan tidak lazim ya. Orang menangkap kalau dia mau kurban artinya mau menyembelih hewan kurban. Ya. Karena lebih khusus lagi istilah kurban itu dalam bahasa Arab adalah udhiyah, ya, atau nusuk, ya. Itu menyembelih dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala, ya, maka disebut dengan Idul Adha, hari raya untuk menyembelih. Nah, baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan para ummahat dan para muslimah dalam kesempatan ini. Ini perkara yang ditinggalkan oleh kaum muslimin khususnya di negara kita, ya. Itu merayakan Idul Adha itu tidak semeriah Idul Fitri. Nggih napa nggih? Nggih, kenapa ya? Ya, kenapa dianaktirikan Idul Adha ini? Kalau Idul Fitri Masya Allah, ya, mesti bajunya baru, mukenanya baru, anak-anaknya diberikan baju baru, bikin kue. Kenapa Idul Adha tidak? Ada apa? Dari mana nih asal muasalnya? Padahal kalau kita telisik, para sahabat dahulu, Rasul dan para sahabat serta orang-orang salaf terdahulu itu tidak membedakan kedua-duanya, sama-sama merayakan, ya, tidak beda. Ya mungkin karena kita sudah, ya, faktor yang lain, ya. Kalau Idul Fitri ada THR, ya kan, sehingga bisa untuk bikin kue, makan-makan istimewa, beli pakaian. Ada juga libur, ya, libur Idul Fitri. Idul Adha biasanya tidak ada libur, tidak kumpul. Nah, itu juga faktor itu mungkin, ya. Tapi setidaknya ya kita tetap berupaya, ya, untuk mengikuti jejak salaf, ya. Ya. Ini berawal dari ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, ya, hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang musyrik, ya, itu biasa merayakan, mereka memiliki hari raya, ya, mereka memiliki hari raya yang disebut dengan Nairus dan Mihrojan, ya. Nairus dan Mihrojan ini 2 hari yang oleh orang-orang jahiliyah itu dirayakan, ya. Di antaranya, ya, salah satunya itu ketika tanggal 1 bulan Masehi, ya, perayaan tahun baru, ya, itu mungkin namanya Nairus, ya. Satunya lagi Mihrojan. Itu mereka selalu merayakan, orang-orang jahiliyah di Madinah ketika itu, ya. Rasulullah SAW datang, kemudian beliau mengatakan, aku datang kepada kalian sedangkan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bersukaria padanya di masa jahiliyah. Kemudian Allah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Al-Baghawi, ya, hadisnya hadis sahih. Ya, jadi kemudian, ya, Rasul menyampaikan maksudnya kepada kaum muslimin, ganti, ya, kalian jangan merayakan Nairus dan Mihrojan, jangan merayakan malam tahun baru, ya, dan perayaan-perayaan jahiliyah, tinggalkan itu, ganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Hendaklah kalian bersenang-senang, bergembira pada saat itu. Ya, ini jadi Rasul menyebutkan 2 hari raya ini untuk menggantikan, ya, walaupun sekarang sebagian kaum muslimin masih ada, nggih, yang ikut-ikutan merayakan malam tahun baru. Itu namanya tasabbuh. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikut-ikut tradisi, ya, orang jahiliyah, orang non muslim, maka dia termasuk mereka. Dalam arti ikut dosa juga, bahkan bisa murtad, ya, kalau sampai mendalam atau merusak akidah. Nah, ini harus kita ganti, kita jangan sekali-kali ikut merayakan malam tahun baru, ya. Ya, sekedar
melihat ya, tapi sekedar ikut meramaikan ya jangan. Apalagi sampai beli trompetnya, menjual trompetnya atau atributnya pun tidak boleh. Para ulama sepakat ya. Itu namanya mendukung ya. Padahal kita sudah diingatkan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam amal kebaikan dan ketakwaan. Ya, jadi menjual, meramaikan, membeli itu termasuk ta'awun. Ya, bagian meramaikan itu tidak boleh. Nah, ini jadi Rasulullah sudah menyatakan sudah ada penggantinya Idul Fitri dan Idul Adha, maka rayakan. Para ulama mengatakan dalam kitab Badrut Tamam dikatakan dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk anjuran untuk menampakkan kebahagiaan dan sebab-sebab yang mendatangkannya pada hari raya. Ya, ini jadi anjuran untuk bersenang-senang dan sebab-sebab ya, seperti mungkin baju baru, termasuk makanan yang dibuat ya. Ini harus diupayakan. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwa menampakkan kebahagiaan pada hari raya termasuk syiar agama. Ya. Hari raya kedua-duanya loh, Idul Fitri dan Idul Adha itu merupakan syiar agama. Nah, ini yang menarik lagi ini. Al-Khattabi berkata, ini ulama-ulama zaman dahulu, dikatakan dalam hadis tersebut terdapat petunjuk atau dalil bahwa hari raya Idul Fitri dan Idul Adha diperuntukkan untuk bersenang-senang, mengistirahatkan jiwa, makan-makan, minum-minum dan jima, masya Allah, berhubungan badan, Bapak Ibu sekalian. Nah, semestinya Idul Adha, Idul Fitri itu suami istri ada di rumah, nih. Seringkali kalau Idul Fitri ada, Idul Fitra, Idul Adha kadang tidak ada. Untuk melengkapi itu, ya termasuk sunnah jika menambah kesenangan dengan berhubungan badan, ya makan-makan, ya itu bersenang-senang. Ya. Tidaklah Anda lihat bahwasanya dibolehkan nyanyian karena alasan Idul atau hari raya itu. Jadi boleh bernyanyi-nyanyi, tapi dengan syarat. Di antaranya di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang budak wanita bernyanyi, ya, menyenandungkan syair-syair pada hari raya Id. Abu Bakar As-Siddiq pun marah dan mengingkari perbuatan 2 budak tersebut. Namun Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Ini menunjukkan Rasulullah tidak melarang. Ya. Kamu tidak usah marah Abu Bakar, tidak apa-apa, biarkan dia menyanyi. Ya, dengan syarat tadi 2 orang budak wanita. Ya, 2 orang budak wanita itu dalam Islam itu boleh menampakkan wajahnya, ya boleh ya menyanyi. Ya, termasuk yang boleh adalah anak-anak perempuan, boleh. Tapi kalau cewek-cewek yang besar tidak boleh. Kecuali yang menikmati atau yang melihatnya hanya kaum perempuan, itu boleh. Biasanya di zaman Rasulullah begitu, ya kaum wanita mereka menyanyi, yang hadir di ruangan itu kaum wanita saja. Demikian juga laki-laki, yang mereka berkumpul di masjid juga bersenang-senang, ya mengadakan perlombaan gulat, ya pantun dan lain sebagainya. Ya, itu menunjukkan kegembiraan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu. Baik. Ini ya, kemudian nih, saya mendengar ceramah Gus Baha, ya. Beliau mengatakan para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu kalau Idul Fitri jelas makan-makan pasti. Termasuk Idul Adha. Itu mereka juga makan-makan istimewa, bikin kue, bikin makanan untuk keluarganya. Ya. Kalau yang berkurban saat itu, ya mereka ada harapan daging. Nanti setelah itu mereka masak, ya kan? Yang tidak tetap menyembelih. Ya, termasuk beliau menyebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu selalu menyembelih. Ya, beliau mengatakan Ibnu Abbas, saya selalu menyembelih hewan ketika Idul Adha. Ya. Kalau pas saya berkurban, ya saya berkurban. Saya dapat bagian daging dari kurban saya itu. Tapi kalau pas tidak berkurban, karena mungkin tidak punya kambing tapi belum memenuhi syarat misalnya, ya,
belum punya dana cukup, saya tetap menyembelih walaupun seekor ayam. Ya, ini sahabat Ibnu Abbas untuk apa? Merayakan Idul Adha. Ya, jadi tetap dirayakan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi diupayakan nih. Ya kalau ibu-ibu mungkin yang berkurban keluarganya, ya nanti makan dagingnya nunggu hewannya dipotong enggak apa-apa. Disiapkan dulu perangkat yang lain, kue, ya, makanan istimewa nopo lah. Di sini apa misalnya, ya mungkin ada ya kue-kue, ya, ada lemper, ada kue apa, ada opor apa, ya disiapkan, ya, sejak malamnya. Sama lah seperti Idul Fitri. Ya, insya Allah ini berpahala, ya. Dan ini kalau kita menampakkan kegembiraan berarti mendukung syiar Islam. Ya. Ya, ini memang kalau di orang Bugis ya yang saya alami, orang Bugis itu memang sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha, sama-sama masak besar, sama-sama berkunjung dari rumah ke rumah. Ya, pengalaman saya ya bertahun-tahun di sana, setelah khutbah Idul Adha di suatu tempat langsung disuruh ke rumah, ke rumah. Ya. Belum selesai makan di situ, tetangganya datang, Ustadz setelah ini nanti mampir ke rumah saya, wajib hukumnya. Nah, padahal yang disediakan di situ bukan cuma kue Idul Adha ini loh, itu ada makanan-makanan istimewa, daging ayam disiapkan di situ, ya burasa, makanan kayak apa, kayak lontong ya, tapi pakai santan ya, khas orang Bugis ya, dan lain sebagainya, ya ada nasi bambu dan lain sebagainya, itu disediakan, ya, dan orang berkeliling dari rumah ke rumah. Berarti ini karena memang di sana banyak orang Arab. Ini mungkin memang tradisi orang Arab yang dibawa ke Bugis. Ya, tapi di Jawa saya lihat tidak ada. Idul Adha sepi nyenyet. Nah, ini coba kita merubah lah. Ya minimal untuk keluarga, ya, walaupun kalau dari rumah ke rumah mungkin belum sampai ke situ. Ya mudah-mudahan ke depan bisa begitu. Tapi minimal sekeluarga itu bersenang-senang lah. Ya nyembelih ayam, nyembelih basur, asal jangan nyembelih tikus lah. Ya. Ya kelinci nggak apa-apa kalau mau, ya kan, yang halal-halal saja. Nah itu dirayakan. Baik. Dari Ummu Atiyah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan para wanita gadis pingitan, wanita haid, ya, untuk keluar merayakan Idul Adha, termasuk menghadiri sholat Idul Adha. Ya, ini maksudnya itu. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada kami kaum wanita untuk agar keluar, para gadis yang dipingit keluar, ya, menghadiri sholat Idul Adha. Para ibu yang sedang haid tetap menghadiri sholat Idul Adha. Ya, ini. Adapun wanita yang haid, maka mereka menjauhi tempat sholat, artinya di belakang, ya, dan menyaksikan kebaikan, ya, dan khutbah, doa-doa kaum muslimin. Aku berkata, ya Rasulullah, seseorang di antara kami ada yang tidak punya jilbab. Beliau menjawab, hendaknya saudaranya yang memiliki, ya, jilbab lebih hendaklah meminjaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sampai segitunya, ya. Jangan sampai alasan tidak punya jilbab, ya, tidak punya kerudung, tidak keluar bersama kaum muslimin untuk meramaikan Idul Adha. Nah ini juga tradisi ini mari dihidupkan para ibu khususnya ini. Ya, walaupun panjenengan haid nanti, anak-anak putri panjenengan haid, ajak pakai pakaian yang bagus, keluar dari rumah. Ya, pagi-pagi Idul Adha. Ya, datang ke sekitar tempat sholat Idul Adha, ya, sambil mengatur tikar boleh, ya enggak apa-apa, ya, kemudian membantu mereka ngatur soft misalnya. Begitu sholat dimulai, yang haid cukup di belakang, ya, mengawasi, mengatur dan lain sebagainya. Ini dapat pahala dia. Ya, dia kalau hadir di situ dapat pahala karena mematuhi perintah Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kepada Ummu Atiyah, salah seorang sahabiah, agar kaum wanita keluar dari rumahnya. Ya, ini coba ini juga harus diamalkan ini, ya. Idul Fitri dan Idul Adha keluar. Baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, pada hari raya itu juga harus mengoptimalkan amal ibadah sunnah di dalamnya. Ya, sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW, mulai dari mandi sebelum sholat Id,
Ya, disunahkan ini mandi junub maksudnya, bukan sekedar mandi biasa. Niat mandi besar untuk Idul Adha. Wanita dan bapak semuanya. Ya. Setelah itu memakai pakaian yang terbagus, yang terbaik yang dimilikinya, yang sesuai syariat tentunya, para ibu, para ummahat, para akhwat. Setelah itu khusus bagi laki-laki memakai wewangian. Ibu-ibu tidak usah, cukup pakai bedak atau wewangian yang tidak menyerbak, tidak ya baunya tidak tidak tajam lah gitu ya. Mungkin kurang pede kalau tidak pakai bedak, ya bedak yang cepat hilang baunya. Ya. Intinya jangan sampai melewati kaum lelaki kemudian sampai aduh harumnya, nah, sehingga tergoda. Itu namanya fitnah. Nah, itu jangan sampai menimbulkan fitnah. Baik, kemudian keluar dari rumah dengan berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setelah itu takbiran, ya. Ini yang kadang ditinggalkan kaum muslimin, ya. Datang ke tempat sholat Id itu sambil bertakbiran sendiri-sendiri, ya. Itu. Ini sunnah, ya. Itu. Jadi jangan ditinggalkan. Setelah itu kemudian disunahkan juga kalau bisa berangkatnya lewat jalur yang lain, pulangnya lewat jalur yang lain. Dapat pahala lagi. Ini kan, ya. Misalnya mau datang ke sini dari RT sana, ya RT Wetan, ya berangkatnya lewat sini, nah Bapak lurus. Nanti pulangnya lewat lapangan sana, enggak apa-apa, ya. Ya, lewat sana, ya, lewat apa SMP 1 kejauhan ya. Ya kalau tidak memungkinkan ya enggak usah dipaksakan. Itu jika ada dua jalan yang memungkinkan tidak terlalu jauh, ya maksudnya. Itu sunnah karena Rasulullah memerintahkan itu, ya. Baik. Dan yang lain-lainnya. Jangan lupa, ini juga yang sering ditinggalkan. Seringkali kita hanya mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum hanya pada Idul Fitri. Idul Adha kok sepi nyenyet. Habis sholat tidak salam-salaman, tidak ya selamat atau minal aidin wal faizin misalnya, atau mohon maaf lahir batin. Kenapa kok hanya Idul Fitri saja? Dari mana sejarahnya Idul Adha itu dikucilkan semacam itu? Coba kita hidupkan, ya. Saya ingin sampaikan kepada jamaah khususnya Al Hidayah ini atau yayasan ini, nanti diupayakan setelah Idul Adha juga ini para ulama berpendapat hukumnya boleh dan merupakan kebaikan. Ucapan apa yang paling masyhur diantaranya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Itu bukan hanya pada Idul Fitri, Idul Adha juga disunahkan, ya. Jawabannya apa? Jawabannya bisa dua, bisa sama taqabbalallahu minna wa minkum, sama ya. Temannya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab dengan taqabbalallahu minna wa minkum, atau dijawab dengan taqabbal ya karim, boleh ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalku dan amal kalian atau amalmu, taqabbal ya karim, ya terimalah ya Allah. Berarti kalau Idul Fitri mungkin yang didoakan adalah pahala atau ibadah puasa pada bulan Ramadan. Nah kalau Idul Adha ibadah apa? Ibadah selama 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ibadah puasa Arafah atau yang lain-lainnya, termasuk umroh, termasuk kurbannya, kan umum, ya. Jadi saling mendoakan, ya, itu jadi boleh. Minal aidin wal faidin itu hanya bahasa Indonesia, ya, atau apa tradisi Indonesia. Mohon maaf lahir batin, ya, itu juga hal yang sebagian ulama mempermasalahkan, sebagian tidak apa-apa, ya. Toh meminta maaf kapan saja boleh. Nah, tapi kalau mengkhususkan, aku nanti mau minta maaf tunggu tahun depan lah, itu yang salah. Ya, jadi minta maaf secepat mungkin ketika berbuat salah. Ini jadi itu kemudian boleh berjabat tangan, saling merangkul sebagai bentuk tadi ungkapan rasa gembira, ya. Itu coba dihidupkan ketika Idul Adha, jangan hanya Idul Fitri saja. Karena memang kadang kita sudah terpola, ya, seakan-akan kalau Idul Fitri itu kita kembali suci, kan berpuasa sebulan kita menjadi suci kembali tanpa dosa, ya, masya Allah, ya. Seakan-akan bulan Idul Adha tidak begitu, ya. Padahal Idul Fitri juga belum jaminan semacam itu. Idul Adha justru bisa kita lebih istimewa sebetulnya dengan ibadah kita pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi intinya sama, ya, boleh mengucapkan tahniah atau ucapan selamat.
Ini para ibu, para ummahat yang ingin saya sampaikan ya, dua hal itu. Yang pertama berkaitan dengan tadi bulan haram, khususnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah kita maksimalkan. Kemudian kalau tidak salah itu mulai tanggal 3, itu tanggal berapa ini? Atau sudah ini? Belum ya, tanggal 13 atau tanggal 12 itu coba lihat. Karena Idul Adha itu tanggal 10-nya tanggal 22 Juli kalau tidak salah. Berarti tanggal 13 Juli nanti masuk 1 Dzulhijjah. Nah, kalau tidak salah itu bulan Selasa. Tanggal apa? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 13 Juli. Dipastikan nanti di kalender yang ada hijriahnya tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai meningkatkan amal ibadah. Apalagi yang berniat kurban tahun ini ya, sudah meniatkan atau sudah mau berkurban tahun ini, ada tambahan lagi, yaitu ada sunnah yang jangan dilewatkan. Larangan untuk nopo? Larangan untuk memotong kuku dan mencukur rambut. Bukan memotong kuku dan mencukur rambut hewannya. Hewannya biar di kandang. Orang yang mau berkurban itu ada sunnah yang jangan dilewatkan. Maka kalau mau motong kuku nanti tanggal akhir bulan Dzulqa'dahnya ya, dipotong memang kukunya, rambutnya. Rambut apa? Semua rambut dan bulu ya. Rambut kepala, kumis, jenggot, bulu rambut ketek, rambut kemaluan itu jangan dipotong selama 10 hari itu. Ada hadisnya sahih. Itu sunnah ya. Kalau dilanggar ya tidak berdosa, tetapi kalau diamalkan luar biasa pahalanya. Ditinggalkan rugi ya. Jadi itu tambahan untuk yang niat berkurban tahun ini. Kalau yang tidak ya tidak. Bagaimana Ustaz, saya kan kurban ini satu keluarga, satu bagian sapi atau satu kambing, tapi saya niatkan untuk sekeluarga pahalanya. Apa sekeluarga juga harus tidak mencukur rambut? Tidak. Yang tidak ada kesempatan sunnah tidak mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang mau berkurban. Atas nama siapa? Atas nama bapak misalnya, ayahnya yang kurban. Tapi si bapak itu meniatkan, saya kurban tahun ini pahalanya untuk sekeluargaku. Itu boleh, insya Allah sampai ya. Tetapi yang tadi dapat sunnah untuk tidak memotong rambut, kuku adalah yang berkurban saja. Baik ya, itu tambahan untuk yang berkurban. Masuk ke fikih udhiyah ya, tidak usah lama-lama, saya persingkat. Udhiyah artinya menyembelih, kurban artinya mendekatkan ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sama-sama udhiyah juga menyembelih hewan tertentu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya bukan itu salah, tidak diterima oleh Allah. Jadi orang yang berkurban niatnya harus dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk pamer, bukan untuk supaya dibilang saya orang kaya dan lain sebagainya, bukan. Tapi untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari mengalirkan darah. Artinya kurban, mengalirkan darah hewan kurban, bukan darahnya sendiri dipotong ya. Artinya adalah berkurban. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Baik. Jadi itu amalan yang paling utama ketika Idul Adha, diantaranya menyembelih. Kemudian hukum berkurban iya. Ada dua pendapat. Yang pertama yang mengatakan wajib, ini diantaranya adalah Imam Nawawi, Ibnu Hajar ya, dan ulama yang lain. Itu berpendapat wajib hukumnya berkurban bagi orang yang mendapati Idul Adha dan dia punya kelebihan harta ya, punya celengan yang cukup untuk berkurban. Rata-rata sekarang 3 juta ya. Punya celengan 10 juta ya, itu bukan untuk agan mendesak sesuatu ya.
rencana untuk merenovasi rumah itu kategori dia punya, bukan yang mendesak. Yang disebut mendesak adalah punya uang 3.500.000 ya, tapi belum bayar utang 2 juta, belum beli bahan pokok makanan dan sekian-sekian. Berarti itu dia tidak punya uang lebih. Yang punya uang lebih itu uang yang tersimpan masih aman, belum untuk kebutuhan yang sangat mendesak. Itu di kategori uang lebih. Itu wajib untuk berkurban pada tahun itu. Tahun depan seperti itu lagi, punya uang lebih, wajib lagi. Ini pendapat yang pertama. Ini wajib. Ini pendapat yang pertama. Ini diantaranya adalah pendapat atau dalil berdasarkan dalil Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjumpai Idul Adha dan dia punya kemampuan namun tidak berkurban, janganlah mereka mendekati tempat sholat Idul Adha kami. Tidak usah sholat Idul Adha. Walaupun hadis ini oleh sebagian ulama didhaifkan, tetapi oleh sebagian ulama yang mewajibkan, jadikan dasar. Ini hukumnya wajib berkurban pada saat itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya. Dan ini yang menjadi pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama. Jadi pendapat yang lebih jumhur, lebih banyak mana? Yang kedua, yaitu apa? Sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun punya uang lebih tapi tidak berkurban, tidak berdosa, karena tidak sampai wajib. Kecuali yang mengambil pendapat wajib, tidak apa-apa, monggo. Jadi ini namanya perbedaan pendapat ulama, jangan dipermasalahkan. Mau nggak mau mengambil yang mana? Ibu-ibu mau mengambil yang wajib atau yang sunnah? Konsisten. Ya, setiap tahun Idul Adha punya uang lebih, wajib berkurban. Ya, bahkan mengupayakan untuk berkurban setiap tahun. Nah, itu kalau mengambil pendapat wajib. Kalau tidak ya yang kedua, sunnah yang sangat ditekankan. Ya paling tidak Bapak Ibu-ibu sekalian, minimal seumur hidup sekali lah berkurban. Nggih. Ibu-ibu yang belum pernah berkurban disiapkan, diniatkan, nyelengi. Ya, aku mau berkurban, ya. Kan sudah kemarin bapaknya, itu kan bapaknya, suaminya, masing-masing pribadi, ya. Nanti pahalanya dibagi. Ketika bapaknya dengan uang dia berkurban, pahalanya untuk istri dan anak-anak juga dapat. Ketika ibunya yang berkurban, pahalanya juga untuk suaminya, untuk almarhum, untuk anak-anaknya juga boleh. Tapi yang berkurban satu orang, itu maksudnya. Jadi diupayakan. Syukur bisa setiap tahun, luar biasa. Maka saya sampaikan kemarin juga di jamaah begitu. Untuk di pengajian ini kalau bisa ada nyelengin, ya, nyelengin, ya. Kalau bisa, kalau untuk saat ini ya monggo, kalau ada uang cash 3 juta diserahkan ke panitia. Alhamdulillah kita dari yayasan sudah ada 2 ekor sapi. Kalau ada 7 orang lagi dari ibu-ibu misalnya, ya 1 ekor sapi lagi. Saya kepingin kurban tapi uang 3 juta. Nanti belum mencukup 7 orang, ya dibelikan sapi. Dibelikan apa? Kambing. Tetap masih menerima untuk tahun ini, monggo ibu-ibu yang kepingin berkurban. Kalau tidak ya tahun depan. Ya, syukur nanti dari ini pengurus pengajian muslimah ini dikoordinir ya. 1 orang menjadi panitia siapa yang ingin nyelengin untuk kurban. Kalau kepingin targetnya tahun depan berkurban, berarti 1 bulannya sekitar 250.000. Itu insya Allah cukup 3 juta lebih nih, 1 tahun. Aku kepingin 2 tahun yang akan datang, cukup 125.000 kurang lebihnya. Ya, atau setiap bulan target 100.000 lah, 100.000 berarti kan 2 bulan 2 tahun baru 2.400.000. Nah kurangnya melebihi, ditambahin sendiri kalau sudah dekat Idul Adha. Ya minimal ada usaha untuk berkurban. Ini diupayakan ya, karena itu sangat pahalanya apa? Ya pahalanya apa? Di antaranya ini. Ya, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa keutamaan orang yang berkurban itu nanti pada hari kiamat hewan kurbannya itu
tanduknya, bulu-bulunya, ya, daging-dagingnya itu akan dinilai sebagai pahala dan diperuntukkan untuk orang yang berkurban. Sampai jumlah bulunya itu sampai bernilaikan pahala, ya, itu luar biasa. Itu keutamaan berkurban. Nah, kemudian tadi saya jelaskan 1 ekor kambing itu boleh diniatkan untuk sekeluarga. Rasulullah SAW pernah beliau menyembelih kambing sendiri, ya. Hada min Muhammad wa ailati wa ummati. Ini dari Muhammad, dari diri beliau, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Ya, padahal ketika itu dalam riwayat istri beliau Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, sehingga boleh pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Jadi boleh nih diniatkan. Yang tidak boleh ini yang terjadi. Saya biasa pernah menyembelih kambing, sapi, ya, 1, 2 nama bulan. Yang keempat almarhum. Loh, orang meninggal kok berkurban? Ini yang salah. Tidak ada tuntunannya. Jadi jangan berkurban di atas namakan orang yang sudah meninggal. Ini tidak ada dalam Islam dan tidak boleh, ya. Terus bagaimana caranya? Aku kan kepingin pahalanya untuk almarhum ibuku. Ya udah, yang kurban anaknya karena pakai uang dia atas nama si anaknya itu yang masih hidup. Ya, kurban panitia ini atas nama. Tapi tidak usah diomongkan ke panitia. Ini pahalanya nanti untuk ibuku. Tidak usah begitu. Niatnya saja. Ya Allah, aku berkurban atas nama diriku karena pakai uangku atau bahkan uang orang tua juga. Tapi kan ini uangnya ibu yang tersimpan. Nah, ini juga ada kesalahan, ya. Semestinya uang yang peninggalan ibu itu sebetulnya itu harta warisan. Semua anak itu berhak, ya, kecuali sepakat ya diambil sedikit nggak sedekah lah. Ini terutama ketika baru meninggal biasanya, gitu. Ya mungkin ada itu di dompet, di rekening ada 1-2 juta. Untuk apa mau dibagi anaknya 5 misalnya? Ya usah disedekahkan saja atas nama almarhum, almarhumah, itu boleh. Tapi kalau sampai berjuta-juta itu dianggap milik almarhum, ya nanti disedekahkan terus, itu tidak benar, ya, karena cukup banyak, yaitu menjadi harta warisan dibagi, ya, dibagi anak-anaknya, kalau ada suaminya dia dapat dan lain sebagainya, ya. Itu sudah begitu, jangan semua disedekahkan karena belum tentu seperti itu keinginan ibu, kecuali ibu dulu bernazar, ya, itu uang aku mau kurban lah tahun depan, nyelengin, ya, belum diserahkan ke panitia, keburu meninggal. Nah ini harus ditunaikan, dilengkapi untuk beli hewan kurban. Itu namanya nazar atau pernah terucap niat. Tapi kalau enggak itu enggak wajib seperti itu. Ya. Kalau jumlahnya banyak ya segera dibagi sebagai harta waris. Ya. Dan insya Allah nanti anak-anaknya, loh, kan melas ibu yang meninggal, enggak dapat pahala, enggak dapat apa. Nah ini kesalahan berpikir. Insya Allah Bapak Ibu-ibu sekalian, anak-anak yang soleh semua ibadahnya itu nanti pahalanya juga ngalir untuk ibu atau bapak almarhum almarhumah tanpa diniatkan. Anak yang soleh umroh dapat pahala umroh, pahala umroh itu sekaligus juga untuk orang tuanya. Para ulama berpendapat begitu. Ibnu Hajar mengatakan innama auladikum min kasbikum, anak-anak kamu adalah jerih payah kamu, maka semua kebaikan mereka orang tua dapat tanpa dikurangi sedikit pun, ya kan? Masya Allah. Jadi ini jangan tidak mengetahui, ya. Jangan nanti berpikir kalau diniatkan itu baru ngalir pahalanya. Tidak, ya. Semua anak, ya, apalagi kalau orang tuanya jerih payah mendidiknya, ya, itu lebih luar biasa lagi. Nah, ini perlu dipahami, ya. Jadi kalau si anak ini tanpa diniatkan pahalanya untuk orang tuanya pun yang meninggal itu sudah otomatis mengalir. Ya, nah ini jadi semestinya semacam itu. Jadi kalau mau berkorban saja atas nama anak siapa, dan nanti pahalanya diniatkan untuk semua keluarga atau dikhususkan khusus untuk almarhum. Eman-eman janjane. Kalau cuma diniatkan untuk satu orang, diniatkan untuk sekeluarga. Loh, kalau begitu dibagi-bagi, enggak dibagi-bagi. Untuk yang berkurban juga 100%, untuk almarhum juga 100%, untuk semuanya juga 100%. Hanya Allah yang Maha tahu. Intinya enggak, Allah Maha adil lah begitu, nggih. Ya, jadi seperti itu contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi? Ya, hewan yang boleh untuk kurban
Onta dalam hadisnya onta, sapi dan kambing. Ya, onta hanya onta saja, tidak ada yang sejenisnya. Adapun sapi ada yang sejenis yaitu kerbau. Kerbau boleh. Kambing bisa kambing Jawa, bisa kambing gembel atau domba, ya, atau biri-biri. Itu kan sejenis, itu boleh. Persyaratannya yang pertama dari segi umur. Untuk onta minimal berumur 5 tahun. Ya. Untuk sapi dan kerbau minimal umur 2 tahun. Itu boleh, baru boleh atau sah untuk berkurban. Untuk kambing Jawa itu 1 tahun. Untuk domba ada perbedaan ulama, ada yang berpendapat 1 tahun juga, ada yang berpendapat setengah tahun. 6 bulan domba itu sudah boleh untuk berkurban. Ada perbedaan. Hanya itu. Kuda boleh enggak? Tidak boleh. Ya, saya punya banteng, enggak boleh. Keledai enggak boleh. Ayam tapi 1000 ekor juga enggak boleh. Ya, ayam dipotong saja dibagi-bagi. Tidak boleh untuk kurban. Jadi itu ya batasannya. Kemudian syarat hewan kurban harus sehat, tidak cacat yang fatal, ya. Yang termasuk tidak sah untuk berkurban adalah kalau buta, baik kedua-duanya maupun salah satunya, tapi butanya total. Kalau cuma agak rusak matanya, agak samar-samar masih bisa melihat, rabun, itu masih boleh insya Allah. Jadi buta total. Kemudian pincang salah satunya total, betul-betul tugel, ya, itu tidak boleh. Tapi kalau cuma agak pengkrang sedikit, mungkin pernah kejepit atau apa, itu masih boleh insya Allah. Tanduk, ya, kalau putus patah total, tidak ada tanduk, yang tadinya ada kemudian menjadi tidak ada, itu tidak sah. Tapi kalau cuma patah sedikit, bengkok, itu masih sah. Kupingnya kepotong sedikit masih sah. Tapi kalau sudah hilang semuanya tidak sah. Jadi intinya cacat yang fatal. Agak kurus sedikit boleh, kurus sekali di luar kelaziman juga tidak sah. Ya, itu syarat-syaratnya, harus sehat. Semakin sehat, semakin gemuk, semakin tinggi pahalanya. Tuh. Kemudian haruskah berjenis kelamin jantan? Tidak harus jantan. Boleh sapi betina, kambing betina boleh untuk kurban. Bahkan kalau ada kambing bencong juga sah. Ada apa tidak? Ya mungkin kambing yang majir, ya kambing mandul, sapi mandul itu ada, itu boleh, gitu kan. Atau bahkan sengaja dikebiri, ya, sengaja dikebiri, ya itu boleh aja, enggak apa-apa. Jadi enggak, walaupun sebagian ulama berpendapat yang jantan lebih afdol, itu hanya pendapat ulama, tapi bukan syarat sah. Ya. Itu dari segi hewan, ya. Kemudian boleh berserikat atau berkongsi, ya. Kalau onta boleh untuk 10 orang, sapi boleh untuk 7 orang maksimal, kambing hanya 1 orang. Itu. Kemudian pembagian daging, ya, para ulama berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengatakan daging kurban itu dibagi 3. Yang pertama untuk yang berkurban, itu boleh menikmati dan ini dianjurkan karena memang Idul Adha itu untuk bersenang-senang, untuk makan-makan, ya, ini maksimal mengambil bagiannya adalah 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3 dagingnya, tulangnya, jeroannya. Maka oleh panitia biasanya sapi itu ditanya dari 7 orang ini siapa yang mau mengambil, oh semuanya ngambil, ya, kemudian ditimbang dulu sebelum dibagi. Oh dagingnya ternyata 90 kilo, maka disisihkan berapa? 30 kilo, dibagi 7 orang. Tulangnya juga begitu, jeroannya juga begitu, ya. Jadi maksimal 1/3, 2/3. Nah sebagian lagi, ya, itu dihadiahkan, ya. Misalnya untuk orang kaya boleh, termasuk untuk orang non muslim yang tidak memusuhi Islam, apalagi ada harapan dia semoga dapat hidayah, itu boleh, ya, itu boleh diberikan. Tidak harus yang sholat saja atau yang Islam saja, boleh, itu tidak dosa. Tapi itu bagian kedua, boleh iya boleh tidak. Nah yang ketiga ini wajib, ya, yaitu untuk fakir miskin yang tidak bisa berkurban pada hari itu, ya, itu wajib mendapatkan daging hewan kurban.
Nah, ini pembagian daging. Ya. Tidak ada ukurannya berapa ya. Ya tergantung ya. Semakin banyak hewan yang dipotong semakin makmur. Semestinya begitu. Harapannya, masya Allah ya, mestinya kaum muslimin itu berpikir masing-masing berkurban sehingga sampai lebih ya. Bayangkan kalau satu masjid itu 5 sapi, sana sapi, musola 5 sapi, ya satu RT lah itu ada 2 sapi. Itu kan berlimpah daging. Itu luar biasa. Ya. Itu masya Allah semestinya begitu. Bahkan kalau lebih bisa dikirim ke daerah-daerah yang minus di sana. Terutama apalagi ya kita berperang melawan kristenisasi ini, daerah-daerah Gunung Kidul, daerah Kampung Laut, Cilacap itu gencar ya. Orang-orang misionaris itu mereka dengan harta bangun rumah ya. Kalau ada yang sakit lebih tanggap mereka daripada umat Islam. Langsung jemput, dibawa ke rumah sakit, dibiayai gratis, sekolah dan lain sebagainya ya. Itu masih sampai sekarang Gunung Kidul ya di Kampung Laut. Nah itu kalau kita pada Idul Adha itu lebih daging, itu bisa nanti didistribusikan ke sana ya. Bahkan infak sedekah kita, nah, itu mestinya berpikir ke sana ya, itu luar biasa. Menyelamatkan saudara kita dari kemurtadan itu pahalanya luar biasa. Baik, itu diantaranya tentang pembagian daging. Tambahan ya, larangan dalam berkurban yaitu diantaranya daging kurban atau bagian daripada hewan kurban itu tidak boleh dijual. Ya, kemudian uangnya untuk panitia, kulitnya dijual untuk panitia tidak boleh, kepalanya dijual untuk panitia tidak boleh, harus dibagi. Kemudian kalau ada panitia yang makan-makan diambilkan dari daging itu boleh apa mboten? Nah, kalau itu diambilkan sebagai upah karena panitia tidak boleh diupahi, ya, nih karena tidak boleh diupahi diambilkan dari daging itu, ya. Ini menjadi kesepakatan biasanya beberapa tempat pemotongan itu di samping jatah standar juga dapat, ya di rumahnya diantar sebagai panitia tukang tetel juga dapat bingkisan masing-masing sebagai upah. Itu tidak boleh. Panitia itu bukan tukang jagal yang dibayar, dia hanya perwakilan dari orang yang berkurban, harus dengan niat sukarela membantu. Nah, terus bagaimana kalau dapat makanannya misalnya, kan ada yang dimasak biasanya nggih, sebagian meneteli, sebagian ada yang masak ibu-ibu di dapur. Itu diambilkan dari kesepakatan orang yang berkurban, ya, dari sepertiga tadi itu yang paling sah. Nanti kita akan praktekkan di sini. 7 orang itu disepakati Bapak Ibu sekalian, ini yang 7 orang kita akan ambil bagian panjenengan untuk dimasak. Boleh nggak? Mboten boleh, silakan dagingnya, jeroannya dimasak, diambilkan dari situ. Untuk bikin upah atau oleh-oleh yang bekerja boleh nggak? Iya boleh, diambilkan dari itu juga untuk sebagai hadiah. Ya, atau diniatkan oleh semuanya yang berkorban nanti sebagiannya untuk hadiah saya berikan untuk panitia, tetap dapat bingkisan lebih ya, tetapi bukan upah akadnya, tetapi hadiah oleh orang yang berkurban ya. Nanti diambilkan mereka ya kan capek diberi hadiah masing-masing sekresek, itu boleh. Itu mungkin yang sering terjadi. Baik ibu-ibu sekalian, mungkin itu saja dulu ya berkaitan dengan beberapa fikih kurban.